Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Siti Hajar Azahra dari kelas A program studi D3 Gizi semester 1. Nah, kali ini saya bakal menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea itu berarti ide, gagasan, buah pikiran, atau konsep. Sedangkan logos itu berarti hasil pemikiran. Idea menurut bahasa itu adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikiran atau gagasan. Nah, ideologi juga disebut sebagai a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi ini digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Adapun fungsi ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Nah, ideologi ini memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Adapun peran lainnya yang dimiliki ideologi ini adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Nah, ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman, entah itu suku, bahasa, adat, budaya, bahkan agama. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara ini merupakan proses yang sangat panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang ini. Nah, Pancasila sendiri ini memiliki berbagai kedudukan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat di Indonesia ini, yaitu yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat itu adalah sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir adalah sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, peran Pancasila sebagai ideologi negara ini itu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila ini itu dijadikan sebagai patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat atau bahkan di negara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini itu adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya itu adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila ini tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila.
Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini itu adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia itu berarti sekaligus menciptakan bangsa yang kuat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Adapun sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan sebagai keyakinan sekaligus ciri khas bernegara Indonesia. Nah, Presiden Soekarno yang menyusun konsep Pancasila ini menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilandasi kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencairan bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua adalah ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI. Kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga adalah ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi ini adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik dan sesuai dengan harapan kita. Di era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya di era reformasi kehidupan bernegara, masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara kita ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara kita ini. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai yang luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kehidupan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini ideologi. Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Yuk jadikan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bernegara.